Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Nah, kali ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 18 ya. Hari ini hari Jumat tanggal 1 bulan Juli tahun 2022. Saya pengen manasi mobil ini lagi. Kita coba nyalakan teman-teman. Kayaknya ini akinya gak mampu ya. Tuh. Jadi ini tanda-tanda lagi lemah, dia nggak mau ngangkat. Kita coba charge terlebih dahulu menggunakan charger. Nah, ternyata akinya bisa dikatakan ini sudah tidak mau menyimpan daya lagi teman-teman. Dan ini saya menggunakan charger ya. Jadi untuk mengisi aki ini agar ada dayanya, begitu baru nanti kita coba starter lagi. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari bulan-bulan kemarin, pasti sudah ngerti ya kalau misal aki ini saya beli tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 ini barangkali sudah 6 tahunan ya. Dan ini kondisinya bisa dikatakan sudah sewak dan minta ganti baru. Tapi sebelum kita beli aki ini teman-teman, bagi Anda mungkin yang belum memiliki dana bisa menggunakan power bank seperti ini untuk mengecas aki. Tapi resikonya nanti pada saat kita berhenti pasti akan sedikit susah begitu untuk dihidupkan, karena si aki ini dia tidak memiliki ataupun tidak bisa menyimpan daya lagi ya. Jadi mau nggak mau pada saat kita melakukan perjalanan, mesin akan selalu on. Nah, jadi ini bisa dikatakan sebagai salah satu alternatif cara kalau semisal aki kita sudah sewak begitu, kita bisa menggunakan power bank, ataupun kalau semisal ada banyak orang kita bisa meminta bantuan untuk mendorong mobil ini lalu kita masukkan gigi agar mobil bisa menyala. Bagi teman-teman pemula yang baru saja mendapatkan Espas ataupun Zebra, jadi di sebelah sini ada petunjuknya bagaimana cara menghidupkan mesin. Caranya dengan menggunakan tuas cok. Ini untuk mobil Espas keluaran tahun 95, tentu masih karburasi ya. Dan juga untuk kapasitas mesinnya, mobil ini 1300 cc. Jadi ini waktu setengah 8 kurang, dan ini bisa dilihat ada kayak embun-embunnya begitu teman-teman, karena saking dinginnya di sini. Yuk kita coba panasi ataupun nyalakan mobilnya. Karena mobil saya ini sudah nggak ada coknya, jadi ini patah. Sering saya sebut di setiap vlog. Jadi saya hanya menggunakan kocokan saja. Jadi saya kocok pedal gasnya 2 hingga 3 kali. Tapi saran saya bagi teman-teman yang baru saja mendapatkan Espas ataupun Zebra ini, ataupun baru saja mencoba menghidupkan mesin ini, jangan terlalu sering dikocok ya. Takutnya nanti malah banjir karbunya dan mesin tetap tidak bisa kita nyalakan. Nah, ini sekarang kita coba hidupkan. Kita kocok terlebih dahulu. Kita pastikan posisi gigi pada posisi netral. Kita pastikan terlebih dahulu gigi pada posisi netral ya teman-teman, sebelum kita menghidupkan mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belum nggak bisa. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 7 lebih 45 menit teman-teman. Sekarang kita coba lagi ya. Kita nyalakan apakah sudah bisa ataupun belum. Nah, ternyata belum bisa. Kita tunggu sekali lagi ya. Ini tadi saya ngecasnya bisa dikatakan hampir 1 jam barangkali, dan ini belum mengisi, belum bisa ngangkat. Untuk pertama ataupun awal-awal dulu saya ngecas itu paling 15 menit aja udah bisa di starter. Ini menunjukkan kalau semisal semakin sering kita menggunakan charger mobil seperti itu tadi ataupun motor ya, jadi semakin lemah pula kondisi baterainya ataupun akinya. Jadi salah satu cara untuk mengakali hal tersebut, mau nggak mau kita ganti aki dengan aki yang baru. Untuk menyalakan mesin mobil apabila kondisi aki soak,
kemarin saya sempat menggunakan cara lain selain mengecas menggunakan power bank ataupun charger seperti tadi. Saya sempat menggunakan yang namanya aki motor, teman-teman. Jadi saya jumper, tapi dengan catatan si motor harus kondisinya hidup dan kita gas lebih tinggi begitu agar dia nggak juga ikutan tekor ya si motornya. Selain itu kita juga bisa menggunakan cara lain, diantaranya kita bisa mendorong mobil. Istilahnya kalau misal di sepeda motor itu dengan cara underbone begitu. Jadi kita dorong mobilnya lalu kita masukkan giginya agar mobil nyala begitu mesinnya. Terkadang untuk mobil-mobil tua seperti ini setelan pengapian dan karburasi itu juga berpengaruh pada susah tidaknya kita menghidupkan mesin. Terkadang kalau semisal setelannya tidak pas, itu bisa mengakibatkan si aki mobil itu juga cepat rusak ataupun cepat lemah teman-teman. Karena seringkali kita paksakan starter berulang-ulang ya. A few moments later. Nah ini setelah kita coba beberapa kali, kita coba lagi teman-teman, apakah sudah bisa ataupun belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah akhirnya bisa juga teman-teman. Jadi memang kalau semisal kita menggunakan charger seperti itu sebaiknya ditunggu beberapa jam begitu ya. Jadi nggak langsung bisa nyala. Kalau misal kita lihat jam sekarang jam 8 lebih 48 menit. Jadi lumayan lama juga ini tadi saya menunggunya. Dan untuk chargernya sendiri sebaiknya teman-teman beli yang ada indikatornya. Otomatis harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan charger saya ini. Karena untuk charger yang saya punya ini harganya hanya di bawah Rp50.000 saja. Jadi sangat murah sekali. Nah ini biarkan mesin menyala hingga mesinnya panas teman-teman. Terkadang susah tidaknya di starter itu ada berbagai macam faktor yang melandasinya. Bisa dari setelan kurang pas, baik itu pengapian dari delconya ya, delconya kurang pas. Kemudian bisa saja ada salah satu busi yang mati, ataupun bisa saja suplai bahan bakarnya kurang bagus. Itu terjadi karena setelan di karburasi kurang pas, ataupun di dalam filter bahan bakar ada kotoran sehingga suplai bahan bakarnya sedikit terhambat. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi bisa kita cek, kita urut satu persatu. Aki dan dinamo starter itu juga menjadi salah satu komponen yang wajib kita cek apabila mobil susah di starter ya teman-teman. Jadi ada banyak faktornya. Dan apabila kondisi mesin panas, mobil susah di starter juga, bisa jadi coil itu minta ganti. Jadi kalau misal coilnya panas, biasanya berefek pada mobil itu terkadang tersendat-sendat begitu dan susah sekali di starter. Bahkan bisa saja mobil tiba-tiba mati karena coilnya sudah lemah. Nah ini charger yang saya gunakan teman-teman. Jadi seperti ini, tidak ada indikatornya. Ini hanya ada indikator seperti mengisi baterai begitu, tapi kurang pasti ya berapa volt tegangan sudah terisi. Dan ini aki yang saya gunakan Inco, mereknya 45 ampere, dan rencananya dalam waktu dekat ini mau saya ganti dengan yang baru. Saya masih mencari Inco juga karena saya dari awal memiliki mobil ini mengganti aki dengan jenis Inco. Ini aki basah ya. Dan alhamdulillah selama ini di atas 5 tahun terus saya menggunakan aki Inco ini. Jadi ini bukan endorse sama sekali teman-teman, pure saya senang sekali menggunakan aki model Inco ini ataupun mereknya ini. Nah teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti saya memanasi mobil ya yang akinya sudah sewak ini. Jadi caranya menggunakan charger begitu sehingga kita tidak mengeluarkan tenaga untuk mendorong mobil. Kalau misal kita gunakan aki lain ataupun misal kita jumper menggunakan aki mobil ataupun aki sepeda motor, takutnya nanti malah bikin sewak aki si donornya ini.
Jadi sebaiknya yang belum tahu bagaimana cara jumper aki, jangan sekali-kali mencoba menjumper aki mobil ya, karena takutnya nanti pertama bisa konsleting, yang kedua si aki donornya ini malah ikutan mati. Jadi yang soak jadi dua. Nah, sampai di sini dulu teman-teman video singkat ini, semoga tetap bermanfaat. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan dislike bagi yang tidak menyukainya. Dan jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.